Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di Satu Kisah Sahabat, tapi kita akan lanjutkan tentang kisah Aini dan Fatimah, yang dimana ini kalau tadi kita udah ngomong manis-manisnya, karena kita tahu tadi Ustadz juga mention berkali-kali bahwa pernikahan tidak hanya manis-manis ya, ada pahit-pahitnya juga. Nah, setelah kita tahu nih di beberapa episode ke belakang ini kita udah bahas tentang seakan pernikahan itu sangatlah sempurna, Sat. Spotless, nggak ada baret sama sekali. Ibaratnya mobil keluar showroom lah ya. Udah diprotek segala macam. Nah, Sat, untuk selevel Aini dan Fatimah sendiri, Sat, apakah ada bumbu-bumbu atau friksi dalam menjalin mahligai rumah tangga ya, Sat? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Mas Torik dan Sobat Muslim dimanapun berada, dalam kehidupan rumah tangga sepertinya tidak ada ya satu rumah tangga pun di atas muka bumi ini yang zero konflik itu mustahil ya. Semua pasti mengalami pasang surut. Ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada kalanya bahagia, ada kalanya menangis. Itu lumrah dan semua pasangan dalam kehidupan rumah tangga pasti mengalami masa-masa itu. Termasuk Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Meskipun dua orang ini dididik oleh Nabi SAW sebagai pionir orang-orang yang all out untuk berdakwah dalam Islam, sehingga kehidupannya diwakafkan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi tetap dalam kehidupan rumah tangga pasti ada hal-hal yang membuat mereka akhirnya ya bercekcok, akhirnya ya mungkin agak emosi. Tapi bagaimana mereka menyikapi hal itu, ini yang menarik. Jadi diriwayatkan pernah Nabi SAW datang ke rumah Fatimah mau mencari Ali. Fatimah aina Ali? Lalu kata Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kami lagi ada problem, ya, ada something lah gitu. Terus kemana dia sekarang? Dia pergi. Ya. Pergi kemana? Kayaknya sih ke masjid gitu. Jadi kalau orang marah di zaman itu, ngambek gitu dari rumah, pasti pergi Ke masjid. Kalau zaman sekarang pergi ke Zaman sosmed, sekarang. pergi ke sosmed sama status. Sehingga dulu itu dalam tanda kutip tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi kalau suami kesel terus pergi, paling banter di masjid gitu. Itu. Ketika Iya. Kalau zaman sekarang kemana kesel? Warung kopi. iya. Nah, warung yang Kita lain masalah sih nggak di kopinya, yang nyediain Nah, ini. kopinya itu yang masalah. Hati-hati. Pergi ke masjid gitu. Maka Rasul kemudian carilah ke masjid. Ya meskipun dekat ya dari rumah dengan masjid itu. Carilah di masjid. Ternyata di salah satu sudut masjid Ali tidur, menghamparkan itu selendangnya tidur. Ya, terus selendangnya agak tergeser sedikit sehingga pasir itu nempel semua di sini badannya. Di situ tersenyum beliau. Ya biasalah orang tua lihat anak atau menantu lagi pada berantem, ini bocah apa sih berantem, kira-kira gitu ya. Tersenyum. Kemudian datang. Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Artinya wahai Abu Turab, bangunlah. Abu Turab itu kita pernah singgung dulu. Abu itu ya bapak, Turab itu ya tanah. Jadi disebut dengan Abu Turab. Ini sebenarnya Rasul sedang menghibur. Nih menantunya sedang ada sedikit problem lah ya sama anak perempuannya. Maka dibecandain sama mertuanya gitu maksudnya. Bapaknya tanah, karena tanah nempel di badannya semua tidur gitu kan. Maksudnya begitu. Cuman kemudian setelah itu orang-orang Syiah itu, mereka menjadikan Abu Turab itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Mereka mengatakan Ali itu disebut oleh Rasulullah Abu Turab, bapaknya tanah. Artinya kata mereka, tanah itu tidak diciptakan kecuali karena Ali. Sehingga kita ini harusnya berterima kasih sama Ali. Ya, karena keberadaan kita itu adalah berkat Ali katanya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menciptakan bumi jagat raya ini kalau bukan Ali radhiyallahu anhu. Nah ini berlebihan. Memang hadisnya sahih, Rasul katakan kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapaknya tanah. Itu maksudnya karena dia nempel. Jadi orang Arab itu kalau misalnya seseorang itu misalnya melekat dengan sesuatu atau senang dengan sesuatu, itu disebutnya dengan Abu sesuatu itu. Abu itu bapaknya. Kayak misalnya Abdurrahman bin Sakhr itu senang dengan kucing kecil kan. Kucing itu bahasa Arabnya Hirrah. Kalau kucing kecil Hurairah.
Jadi bahasa Arab itu yang besar itu kalau kecil polanya fu'ail. Misalnya kitabun itu buku. Kalau bukunya kecil kutaib. Fu'ail gitu polanya, kutaib. Nah, itu dalam ilmu bahasa Arab gitu. Maka disebutnya Abu Hurairah. Bukan berarti bapaknya kucing itu. Tapi karena dia kemana-mana selalu bersama dengan kucing. Gitu. Maka Abu Turab, kenapa disebut dengan Abu Turab? Bukan berarti dia bapaknya tanah, tapi karena itu tiduran di lantai masjid, yang kebetulan masjid lantainya langsung pasir. Kalau kita sekarang tiduran di masjid, diusir. Tapi memang ada karpet, kalau nggak ada lantai lah ya. Berarti kalau, sorry Zat, Abu Jahal Abu Lahab tuh kenapa Zat? Kalau Abu Lahab itu, kenapa disebut dengan Abu Lahab? Secara bahasa, Lahab itu artinya yatala'la. Di antara mananya. Apa sih yatala'la? Glowing. Jadi kenapa disebut Abu Lahab? Karena dia dari kecil, dari muda itu mukanya paling ganteng. Di antara paman-paman yang lain. Berarti kalau suka yang ganteng, Abu Lahab. Secara bahasa disebut Abu Lahab karena dia orangnya ganteng. Kemudian turun surat Al-Lahab, mana Al-Lahab artinya bergejolak, api itu. Karena dia nanti dimasukkan ke neraka yang apinya bergejolak, maka disebutnya Abu Lahab. Jadi nama itu dari awalnya Abu Lahab karena ganteng, kemudian nerusin Abu Lahab jadi karena dia masuk neraka gitu. Sementara Abu Jahal itu, dia sebenarnya Abul Hakam. Nama aslinya kan Amr ibnu Hisham, nama aslinya. Tapi ini orang cerdas, pintar luar biasa. Saking pintar cerdasnya, dia dijadikan rujukan untuk minta fatwa di Makkah itu. Jadi kalau ada kasus problem apa, kita nyari fatwanya kemana? Ke Amr ibnu Hisham. Maka dijuluki Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Mufti berarti. Muftinya gitu. Sesepuhnya lah. Jadi nasihat petuahnya didengar. Cuman cerdas dia, pintar dia, tapi kecerdasan dan kepintarannya tidak digunakan untuk mencari hidayah Allah. Datang Al-Quran, dia tolak. Datang Nabi mengaku sebagai utusan Allah, dia perangi, dia musuhi. Kecerdasannya tidak membimbing hatinya menerima hidayah, maka itu disebut dengan kebodohan. Jahil ini. Jahil itu. Maka disebutnya Abu Jahal. Sebenarnya orang pintar dia. Kan bapaknya kebodohan, sebenarnya orang pintar dia. Nah, itu lakob dalam bahasa Arab itu tidak harus ke anak ya. Tapi ke sifat atau kebiasaan atau sesuatu yang dia sukainya gitu. Bisa aja kalau ada orang yang suka koleksi mobil, Abu Sayyarah. Abu bapak Sayyarah mobil. Abu Sayyarah, itu berarti dia kolektor mobil dia berarti kan. Ya. Abu Khotam, koleksi cincin berarti dia. Berarti kalau Abu Janda berarti koleksi. Ya, nggak tahu juga lah koleksi. Nah, maka Rasulullah SAW panggil, kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab. Maksudnya gitu, bangun, orang yang wajahnya penuh dengan tanah gitu. Ini kamu penuh tanah nih gitu. Maka bangunlah Ali, kemudian dia ngobrol dengan Rasulullah. Rasul memang ada hajat, ada kebutuhan sesuatu dengan Ali bin Abi Thalib, maka disampaikan. Beliau sama sekali tidak membahas. Kamu lagi ada apa sama Fatimah itu? Nah, kenapa Rasul nggak ikut campur? Rasul ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah berumah tangga, itu ada hal-hal yang sifatnya private. Kita orang tua yang mendidik mereka, membesarkan mereka, tapi kalau ada konflik dalam rumah tangga mereka, itu adalah masalah privasi mereka. Kita orang tua tidak wajib tahu dan tidak harus tahu gitu. Kalau mereka cerita, mereka mau minta solusi, oke. Tapi kalau enggak usah kita tanya-tanya. Kamu ada apa sih? Kamu kenapa sih? Nggak perlu. Ya. Karena boleh jadi, mohon maaf ya, masalahnya sederhana, mereka bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Jadi kita orang tua tidak perlu ikut campur. Karena kalau sudah ikut campur, khawatir memihak. Jadi kayak gitu. Nggak fair jadinya. Jadi nggak fair. Yang kedua mungkin harusnya mereka bisa menyelesaikan problem rumah tangga mereka sendiri. Tapi karena ada campur tangan orang tua, akhirnya jadi tidak terbiasa menyelesaikan masalah. Begitu ada masalah, pengennya orang tua ikut campur. Dan itu akhirnya tadi, dia jadi lama mandirinya itu. Nah, padahal kemandirian dalam rumah tangga itu penting sekali. Kemampuan untuk mengelola problem dalam kehidupan rumah tangga itu penting sekali dimiliki oleh seorang istri maupun seorang suami. Karena kalau dia tidak cakap, tidak pandai bagaimana mengelola problematika dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana dia akan mengelola problematika dalam kehidupan dalam skala yang lebih besar gitu. Maka itu sering disampaikan, kesuksesan seseorang dimulai dari rumah. Jadi orang yang sukses mengelola rumah itu, maka di luar itu dia insya Allah lebih mudah ya mengelola dengan skala yang lebih besar gitu.
Maka Rasulullah SAW tidak mau ikut campur, khawatir memihak. Begitu juga Fatimah, begitu datang bapaknya, datang ke rumah, dia cuma mengatakan, baini wa bainahu syai', antara saya dengan dia ada sesuatu gitu. Tapi nggak cerita, wah tolong dong Pak kasih itu sama Ali itu begini, sebel deh aku. Pokoknya Bapak nggak mau tahu, harus nasihatin tuh Ali. Nah, kalau kita kan biasanya begitu. Ya. Minta orang tuanya langsung turun tangan. Fatimah enggak, cuma mengatakan baini wa bainahu syai', antara aku dengan Ali ada something wrong lah gitu. Dan Rasul nggak perlu tanya, ma huwa syai', sesuatunya apa? Mungkin Bapak akan selesaikan. Sini, biar Papa yang selesaikan. Ali nggak tahu diri banget, misalnya kan kalau kita. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Gitu. Tapi ternyata Rasul nggak gitu ngajarinnya, Masya Allah. Rasul justru mengajarkan, ya sudah, ini masalah mereka, biarkan mereka dewasa. Bagaimana mereka tahu menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa harus ada campur tangan dari orang tua. Terkadang orang ketiga itu bukan orang lain, bisa jadi adalah keluarga sendiri gitu. Karena terlalu kepo. Begitu juga kita yang berumah tangga, jangan dikit-dikit cerita ke orang tua, dikit-dikit cerita ke orang tua. Ya. Ada sedikit masalah cerita ke orang tua, ada masalah ini cerita ke orang tua. Karena apa? Mohon maaf. Pertama, orang tua itu kalau diceritakan masalah rumah tangga anaknya, kepikiran pasti bantu belum tentu bisa. Bantu belum tentu bisa, tapi kepikiran pasti itu. Ya. Ada masalah ekonominya, mungkin masalah pertengkaran, mungkin masalah apa saja. Orang tua mungkin, aduh saya pengen bantu apa ya, nggak bisa. Tapi kepikiran tuh, pikirin, ya Allah ternyata anak saya begini ya. Ya Allah ternyata anak kita begini Pak. Ya Allah ternyata anak kita ternyata begini Pak. Kepikiran terus. Akhirnya ya orang tua mohon maaf ya, bisa jadi sakit gara-gara mikirin rumah tangga anaknya. Padahal anaknya udah kelar. Dia berantem sore, malamnya beres sudah. Udah ketawa ketiwi, berduaan, udah makan bareng lagi. Udah enak lagi. Orang tua di sana masih mikirin anak kita bagaimana, anak bagaimana. Maka jangan tambah beban mereka, jangan tambah beban orang tua dengan kita limpahkan beban kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita biar kita yang menyelesaikan. Kecuali kalau sudah memang sangat fatal, sangat berat, sangat parah, maka kata Allah, kirim satu dari perwakilan keluarganya, ini perwakilan keluarganya. Setelah itu baru mereka yang saling memberikan solusi. Itu baru melibatkan dua pihak keluarga. Tapi sebelum sampai tingkat itu ya kalau bisa kita selesaikan. Kita tutup rapat-rapat permasalahan dalam rumah tangga ini biar kita yang menyelesaikan. Itu yang dilakukan oleh Ali dan juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma. Satu. Yang kedua, pernah juga kesel Fatimah masalah ini, masalah materi. Jadi pernah juga Ali pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, nanya, ini kita nggak ada yang dimakan, nggak ada makanan. Masih ada sisa uang nggak? Ada uang berapa? 2 dirham. Dirham itu mata uang kecil dulu. Perak ya? Perak. Kalau 1 dinar itu 7 dirham. Jadi kalau orang punya 1 dinar berarti ada 7 dirham. 1/7 tadi. Jadi 1/7. Jadi kalau 1 dinar itu kan emas dia hitungannya 4,25 gram emas. Kalau kita hitung misalnya 1 juta, 4.250.000. 1 dirham itu berarti bagi 7, 4 juta bagi 7. Ya kira-kira dapat dikit. Dapat 4 lah ya. 500.000 ya. Kali 2 800.000. Gede itu kalau hitungan kita sekarang dirupiahkan. Tapi untuk zaman itu 2 dirham itu kecil sekali. Kecil sekali. Sedikit. Terus kata Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha warḍaha, ini ada uang 2 dirham, sisa ini aja. Ya sudah, kalau gitu biar saya belanjakan. Ya maka berangkatlah Ali. Nggak lama pulang, begitu pulang tangan kosong. Loh, mana belanjaannya? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Tadi waktu berangkat itu tiba-tiba ada orang miskin sekali. Ali, Abul Husain, Abul Hasan, saya udah 3 hari belum makan, nggak ketemu apa-apa, saya nggak bisa, nggak punya uang sama sekali. Mungkin kau bisa bersedekah. Ali orangnya ini kan dermawan, hatinya nggak tegaan. Lihat adik lebih miskin, ya saya emang nggak ada makanan, tapi saya nggak 3 hari nggak makan. Kemarin masih makan gitu kan. Besok juga mungkin masih makan. Ini 2 dirham kau ambil saja. Diberikanlah kepada orang tadi. Allah. Maka pulang ke rumah tangan kosong. Ya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra meskipun putri Nabi, meskipun sahabat yang mulia luar biasa, tapi ya tetap manusiawi dong. Ini kita masak apa kalau begitu gitu. Kamu kan bawa 2 dirham itu kan buat belanja. Kenapa pulang tangan kosong gak ada yang dibeli gitu. Marahlah.
Kesel lah Fatimah Zahra. Maka Ali lihat istrinya, ya panik, ya kesel, ya emosi, ya udah nggak usah khawatir. Biar aku nanti cari. Maka beliau mau ke rumah Rasul SAW. Mau pinjam uang lah atau apalah gitu. Begitu berangkat mau ke rumah Rasulullah, tiba-tiba ketemu orang. Wahai Abul Hasan, mau kau beli unta saya? Waduh, unta, duit buat beli makanan aja nggak ada, tawarin unta. Ya saya mau aja beli, tapi kan kalau saya beli saya nggak punya uang gini. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja untanya, kau bayar belakangan. Kalau ada uang baru bayar. Yang penting unta ini saya mau jual. Benar. Ya udah seberapa kau jual? 20 dirham. 20 dirham? Iya. Wah, unta rata-rata 40 dirham. Ini dijual 20 dirham, murah banget nih. Tapi saya nggak bayar sekarang nggak apa-apa. Yang penting ini statusnya sudah saya jual ke Anda, berarti kan jatuhnya ngutang. Iya. Beli bayarnya kapan-kapan ada duit. Ya sudah, Ali bawa lah itu. Sambil jalan, nggak lama ketemu lagi orang. Ali, berapa kau mau jual unta itu? Oh, kebetulan dia mau beli nih. Ya sudah saya jual, kata Ali. Berapa kau jual? Saya jual 40 dirham. Karena harga pasaran 40 dirham rata-rata gitu. Dan itu kan tadi dia beli nawarin 20 dirham. Padahal nggak nawar Ali kan. Dan itu disuruh bawa lagi kan. Bayar nanti aja kalau udah ada gitu. Tapi statusnya udah apa namanya, sudah jual beli. Meskipun dengan cara hutang. Maka unta itu sudah milik Ali. Maka kemudian Ali jual lah 40 dirham, 40 dirham, 2 kali lipat harganya. 40 dirham, lalu uangnya diambil, dicarilah orang yang pemilik unta itu. Nih, saya bayar 20 dirham. Kok cepet banget? Katanya kan nanti gitu. Allah berikan kemudahan kepada saya, hari ini juga saya bisa dapat uang itu. Jadi kan dapatnya untung 100% untungnya. 100%. Tadinya mau ke rumah Rasulullah, mau pinjam uang, mau cari makanan, ternyata sudah punya, akhirnya balik ke rumah bawa 20 dirham. Dari tadinya 2 dirham disedekahkan, Allah ganti 20 dirham. Yang tadinya 2 dirham bisa buat sehari, 20 dirham bisa buat 1 bulan. Masya Allah. Nah, Nisa, kita istirahat sejenak, jangan mana-mana, tetap di Satu Kisah.